Lahir di Manado pada 7 Maret 1972, Lucky Senduk tumbuh di lingkungan keluarga yang akrab dengan dunia pendidikan, organisasi, dan usaha. Sejak remaja, ia sudah mengenal arti tanggung jawab dengan membantu menjual tiket bioskop milik ayahnya di Sonder. Walaupun SD, sekolah di Manado, tiap weekend pulang Sonder. Membantu jual karcis bioskop. Pengalaman sederhana yang ikut membentuk cara pandangnya tentang pelayanan dan kepemimpinan. Perjalanannya kemudian membawanya aktif di berbagai organisasi, mulai dari OSIS, Senat Mahasiswa, KANPEI, menjadi komisioner KPU, hingga aktif di partai politik. Saat dipercaya memimpin Perumda Pasar Manado, ia memilih meninggalkan jabatan politik untuk fokus membenahi Perumda Pasar Manado. Kini, di tengah berbagai dinamika dan polemik yang menjadi sorotan publik, Lucky Senduk berbagi cerita tentang perjalanan hidup, kepemimpinan, dan tantangan yang dihadapinya. Dipandu pemimpin redaksi Tribun Manado Jumadi Mapanganro, inilah Tribun Podcast. Kali ini mengangkat jejak karir. Saya mengikuti SNPTN waktu itu dan bersyukur lulus Fakultas Kedokteran. Yang sangat sulit orang masuk. Waktu itu sulit. Banyak teman-teman yang kaget. Saya juga kaget. Karena motivasi, keinginan saya masuk Fakultas Teknik. Kalau dulu begitu kan pilihan. Pilihan pertama apa, pilihan kedua apa. Dan dengar-dengar biasanya yang bisa lolos pilihan kedua. Jadi saya tulis pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua teknik. Dengan tujuan mau teknik tadi. Teknik. Begitu. Ya ternyata Tuhan berkata lain, lulus di kedokteran. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapanganro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Kami bincang-bincang dengan Direktur Utama PD Pasar Manado, Lucky Senduk, Esket. Dan bincang-bincang ini kali ini dilakukan di kantor PD Pasar Manado di Shopping Center Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pak Dir, kali ini kita akan bincang-bincang tentang perjalanan hidup Pak Direktur mulai dari masa kecil sampai menjadi Direktur Utama PD Pasar Manado. Tentu karena banyak penonton juga penasaran mau mengetahui tentang riwayat hidup Pak Lucky Senduk. Bisa diceritakan Pak Lucky, lahir dan masa kecil di mana? Iya, baik, terima kasih. Iya, Pak Dir. Jadi saya dilahirkan oleh orang tua saya, bapak saya pengusaha di Manado, Pak Fleming Potuk Senduk. Kemudian ibu saya Margoce Senduk. Dua-dua sudah meninggal. Kalau bapak saya pengusaha, ibu saya itu PNS. Dia seorang dosen, tapi juga seorang politisi. Ibu saya 2 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa. Kami asal dari Kecamatan Sonder, di mana ibu saya juga di samping sebagai PNS, waktu itu PNS bisa berpolitik, maka jadi anggota DPR juga. Dan juga sebagai kepala sekolah swasta SMA Pembaharuan Sonder. Orang tua saya dua-dua, bapak dan ibu, mencoba mengabdi di Sonder, masyarakat Sonder. Mereka membuat satu sekolah. Itu kerjasama dengan Pak Theo Sambuaga sebagai ketua AMPI waktu itu. Jadi ibu saya kepala sekolah di situ sekaligus penanggung jawab di situ. Waktu itu dia anggota DPR. Saya kecil di Manado. Walaupun bolak-balik, umur 6 tahun dari Sonder tinggal di Manado. Tanggal berapa lahir, Pak? Saya lahir tanggal 7 Maret tahun 72. Jadi di saat masa kecil ya termasuk bersyukur pada Tuhan karena dititipkan di keluarga yang menengah ke atas orang mampu. Betul. Kami menikmati masa jayanya cengkeh
di Sonder. Di mana orang-orang Sonder dikatakan Raja Cengkeh, Betul. kami menikmati, tapi di masa kecil. Orang tua juga punya kebun cengkeh. Punya kebun cengkeh, juga karena aktif di gereja, semua jadi tokoh masyarakat di Sonder. Bapak saya juga pengusaha, di samping Manado dia juga buka usaha bioskop di Sonder. Di tahun 70-an. Apa nama bioskopnya? Bioskop Sonder. Bioskop Sonder namanya. Iya. Jadi saya walaupun SD sekolah di Manado, tiap weekend pulang Sonder, membantu jual karcis bioskop. Oh iya. Dari kecil udah membantu jualan. Pak Luki karcis. bersaudara berapa orang, Pak? 3 orang. Anak keberapa, Pak? Anak ketiga. Bungsu, Pak ya? Ya, yang paling bungsu. Kakak saya paling tuan Hengki, kedua Celia, sekarang dia di Malaysia, dan saya yang ketiga. Jadi kami besar di Sonder. Kalau orang Sonder mungkin banyak yang kenal kami, karena memang asal kami dari sana. Ibu saya saudara di Sonder 13 bersaudara. Dari keluarga besar. Luar biasa, iya. Kalau bapak saya cuma 3 di Manado semua. Dan saya sekolah di SD Frater Don Bosco, SMP Frater Don Bosco, dan saya tamat di SMA Kristen Tomohon. Saya sempat di Don Bosco Manado, kemudian pindah ke Tomohon. Setelah tamat, saya mengikuti SNPTN waktu itu, dan bersyukur lulus Fakultas Kedokteran. Yang sangat sulit orang Ya, masuk waktu itu, Pak. itu sulit. Banyak teman-teman yang kaget, ini anak satu ini bisa masuk kedokteran. Wah, saya juga kaget. Karena FK Unsrat Manado, FK Pak. Unsrat. Karena motivasi, keinginan saya masuk fakultas teknik. Oh. Nah, kalau dulu begitu kan pilihan. Pilihan Iya. pertama apa, pilihan kedua apa. Dan dengar-dengar biasanya yang bisa lolos pilihan kedua. Iya. Jadi saya tulis pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua teknik. Dengan tujuan mau teknik harapan tadi. Teknik, begitu. Ya ternyata Lulus. Tuhan berkata lain, lulus di kedokteran. Pilihan pertama. Pilihan pertama. Jadi kuliah di Fakultas Angkatan Kedokteran. berapa? Tahun berapa waktu? Tahun 91 saya masuk. Banyak teman-teman. Teman angkatan waktu siapa-siapa di Ya, antaranya? mungkin yang dikenal luas Direktur Utama Rumah Sakit Kando. Oh itu seangkatan, Pak. Steril Rampingan teman angkatan itu. Oh, iya. Dan banyak teman-teman yang dosen, pengajar, kepala bagian, spesialis di... Mereka mengabdi sebagai dokter, dan saya mengabdi sebagai pelayan masyarakat yang lain, sebagai direktur pasar. Dulu waktu kecil itu cita-citanya Pak Luki apa sebenarnya, Pak? Ya, waktu kecil kalau saya pikir zaman kita di tahun 70-80-an itu banyak suka jadi tentara. Oh, jadi waktu itu ada keinginan jadi Semua tentara. kira, oh tentara. Tapi di saat sekolah pakai kacamata, oh sudah mungkin ini. Jadi Itu usia berapa tahun pakai saya kacamata? pakai kacamata mulai pakai kelas 2 SMP. Baru mulai pakai kacamata. Begitu. Jadi waktu SD belum, masih. Iya, Jadi SMP pakai kacamata sudah beralih. Iya. Jadi insinyur saja Oh, rencananya. Tapi ya ternyata lain, cuma sarjana kedokteran akhirnya. Dan itulah saya juga kalau berorganisasi sudah aktif cukup lama. iya. Di mana saja, Organisasi Pak? Iya. gereja, saya pernah menjabat di gereja katedral, kebetulan saya beragama Katolik. Iya. Gereja katedral di Jalan Samrat itu, depan Lex Mundi. Saya pernah menjabat ketua pemuda di katedral. Saya pernah menjabat sebagai ketua kaum bapa katedral. Saya pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Paroki Katedral. Jadi aktivitas di organisasi Agama. gereja juga. Kemudian saya sampai hari ini masih menjabat sebagai ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Manado. Jadi aktif dalam organisasi. Kegerejaan. Karena udah terbentuk dari kecil, mungkin ikut orang tua. Dari SMP saya pengurus OSIS, Iya. SMA pengurus OSIS, kuliah juga wakil ketua senat,
Jadi ya ikut. Begitu juga Sudah terbiasa berorganisasi. ya, Pak? terbiasa. Saya pernah menjabat ketua KNPI di Kota Manado. Periode tahun berapa itu? Tahun 2005 sampai 2008, 3 tahun. Di KNPI KNPI Manado, Kota ya? Manado. Juga aktif KNPI. Di era itu siapa-siapa temannya sampai saat ini, Pak? Kepengurusan waktu itu. Kepengurusan saya, sekretaris saya Baso Afandi, Oh iya. gitu. Bendahara saya juga Gerald Tarore. Ada banyak aktivis-aktivis juga yang bersama-sama waktu itu. Di saat saya sebagai ketua KNPI, saya juga tahun 2003 KPU terbentuk. Iya. Kami menjabat sebagai komisioner KPU. Komisioner KPU pertama kali di adanya KPU di Kota Manado, kami menjabat komisioner KPU Komisioner pertama, Pak ya. Iya, iya. pertama. Sempat hampir 2 periode. Karena tahun 2010 sampai 2010 KPU. Jadi 2003 sampai 2010 KPU. Jadi matang juga soal penyelenggaraan pemilu juga. Iya, kalau awal-awal ya Iya. kita harus kuasai kan aturan kepemiluan. Saya menikah tahun 98 dengan Feni Nangka, kemudian punya 2 anak Saat ini. saat ini, Gio Senduk, Regina Senduk. Tertua? Anak saya yang tertua sudah menikah, punya 2 anak, jadi sudah Sudah opa. ini. Ya, Ada ya, 2 ya, cucu. Iya, iya. Kedua Masih cucu. terlihat muda, Pak. Iya. Anak saya yang kedua sudah selesai kuliah dari Atmajaya Yogyakarta. Saat ini bekerja di Bali di kantor konstruksi. Kebetulan dia sarjana teknik. Jadi Yang meneruskan cita-citanya meneruskan Pak Luki. cita-cita. Iya, iya. Padahal saya bilang masuk kedokteran saja. Iya. Tapi akhirnya dia bilang, oh tidak, dan dia diterima di Fakultas Teknik Atmajaya dan sudah lulus tahun lalu. Baru lulus langsung sambung kerja di Bali. Sudah ada panggilan, ada perusahaan yang minta dia kerja. Dia anak saya di Bali sudah kerja, di Manado juga sudah kerja. Nah, istri juga kerja saat ini. Dia basicnya properti, tapi saat ini sebagai anggota DPRD Kota Manado. Jadi ya kami sekeluarga masing-masing punya kesibukan kerja. Iya. Saya di rumah bersama istri, anak dua-dua sudah ya, tinggal di luar sendiri. semua. Iya, iya. Jadi ya cuma berdua di rumah. Pak Luki pernah masuk di partai politik. Iya. Setelah tahun 2011 saya tidak di KPU, saya masuk di PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Kenapa 2021? Karena di saat kami mendaftar di BUMD, syarat paling utama adalah mengundurkan diri Dari kepengurusan partai. kepengurusan partai politik. Maka kami mundur. Padahal jabatan saya waktu itu wakil ketua PDI Perjuangan Sulawesi Utara, salah satu wakil ketua PDI Perjuangan. Saya pernah menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Sulawesi Utara. Tapi karena saya pernah di KPU, saya juga berteman baik dengan banyak partai. Iya, iya. Karena waktu saya di KPU, semua partai harus Dekat menjadi semuanya, teman semua. teman semua. Itu jadi teman, banyak hal yang kami kerjakan bersama. Itu kehidupan kan. Kadang-kadang orang merasa kayak, oh kenapa dia tuh dia? Iya. Tapi ya karena saya merasa bahwa saya bisa menjalankan tata kelola di Perumda Pasar PD Pasar ini sesuai dengan regulasi yang ada karena terbiasa saya 8 tahun di KPU. Iya. KPU itu regulasinya sangat ketat. Kita setiap hari harus membaca aturan, membaca peraturan. Setiap hari bergerak peraturan ini, perubahan ada, kita harus kuasai. Iya. Karena sebagai penyelenggara kita harus lebih menguasai aturan daripada peserta Iya, betul. pemilu.
Jadi itu karena kebiasaan itu, maka di saat saya di PD Pasar, saya merasa pekerjaan yang dulu saya kerjakan di KPU ya berulang saya kerjakan saat ini. Karena itu sudah pernah mengalami pekerjaan di mana satu lembaga ada plat merahnya. Di KPU kan ada berhubungan dengan pemerintah. Betul. Dibiayai oleh pemerintah. Lembaga negara. Pertanggungjawabannya jelas. BPK juga terus memeriksa. Jadi karena udah terbiasa waktu di KPU, maka di saat saya masuk di pasar, ya itu sudah menjadi hal yang pernah saya lakukan rutin dulu 8 tahun. Rutin saya lakukan. 2 periode Pak ya. 2 periode. Maka di saat ini juga saya merasa bahwa ya itulah yang penting, kita sesuai aturan, sesuai regulasi, kita jalan saja. Dan betul-betul kita jalan dengan ketulusan. Kalau kerja dengan maksud-maksud lain bahaya. Stres itu. Stres tinggi, tekanan banyak. Tapi itulah, kita kuat berdoa. Yang penting kita yakin bahwa di bawah perlindungan Tuhan, orang ini kehidupan sudah ditentukan, Tuhan yang mengatur, ya kita jalani dan kita serahkan semua pada Tuhan. Iya. Pak Luki, waktu kecil sampai remaja dulu hobinya apa waktu itu Pak? Saya dulu di SMP sebagai pemain voli. Oh, voli ya. Ya, pemain voli. Di Don Bosco kami ada tim. Pernah ikut kejuaraan? Antar sekolah. Ada tim Don Bosco A, Don Bosco B, kami masuk di situ. SMA juga ikut voli, tapi waktu kuliah juga main basket. Kami pengurus Mapala juga belajar sedikit panjat tebing, arum jeram. Waktu kuliah Mapala Waktu Pak kuliah Mapala. Jadi ya kebetulan di Senat saya wakil ketua bidang minat dan bakat. Oh, Jadi ya ikut semua aktivitas, ikut semua. Sambil kuliah malah kebanyakan ini ekstra yang banyak. Saya pernah pimpin teman-teman ikut festival band di Surabaya. Antar mahasiswa? Antar mahasiswa. Jadi Eskulap Manado. Jadi kami bawa ya, lomba di sana. Jadi aktif berorganisasi, aktif kegiatan. Prinsipnya banyak teman, banyak yang mendoakan, banyak yang membantu. Iya. Kalau hobi yang dari remaja sampai mahasiswa sampai sekarang yang masih dilakukan apa? Kalau sekarang ya tinggal jalan-jalan. Karena kalau orang main voli mesti ada tim, main basket. Ya kadang-kadang di kantor ada meja pingpong, main. Tapi kita kan dari pagi kalau kita beraktivitas kayak olahraga. Karena kalau kunjungan pasar itu keliling semua, jalan semua. Ya. Kita imbangi dengan itu. Pak Luki, sebagai Dirut PD Pasar itu kan tingkat stresnya tinggi. Tentu butuh healing juga. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Dirut mungkin bersama keluarga, istri untuk merilekskan lagi pikiran-pikiran ini? Apa yang dilakukan oleh Pak Luki? Ya, kita biasa ya kumpul-kumpul keluarga. Ya, biasa kalau sudah ada cucu, weekend begitu sama istri main-main dengan cucu di rumah anak, main. Begitu. Masih sempat juga. Masih sempat. Hari Minggu kadang-kadang panggil cucu jalan-jalan. Tapi kadang-kadang di kantor sini datang juga. Langsung duduk di kursi begitu ya. Itu hiburan healing apa. Kalau yang lain-lain ya kita akhir tahun saya kadang-kadang minta izin 4-5 hari saya ke Bali bersama istri dengan anak perempuan di sana. 2 tahun lalu saya ke Jogja waktu dia masih kuliah di Jogja. Dia KKN di Gunung Kidul. Saya sama-sama teman. Saya malam Natal, malam Tahun Baru di Gunung Tinggi Kidul. Jalan ke sana temani dia. Jadi itu ya
bikin kita lebih fresh, bebas pikir. Tekanan banyak, persoalan dinamika banyak, tapi ya itu kita kerja dengan tulus dan kita percaya semua sudah diatur oleh Tuhan yang mengatur. Ya, kita kuat berdoa dan menjalaninya dengan santai saja. Ya, Pak Dir, sebagai direktur utama kan beberapa kali sempat viral, banyak dinamika yang terjadi di PD Pasar, macam-macam lah yang terjadi menimpa Pak Luki. Apa biasanya kata-kata istri atau kata-kata anak yang bisa menyemangati Pak Dir? Ya. Memang kadang-kadang ada pasang surut. Iya. Maksudnya kadang-kadang mereka kasih semangat, sudah hadapi, kuat berdoa, jangan lupa ikut misa, titip doa apa. Tapi kadang-kadang juga mereka bisa jadi beban, kayak barusan viral-viral korupsi apa, anak saya di Bali bilang, Pak, kalau apa berhenti jo kerja, kenapa sampai Pak kita di Bali dong kirim-kirim. Ini Papa korupsi apa tuh, sudah percaya jo selama orang berjalan jalan yang benar, saya yakin tidak pernah bikin itu, percaya saja. Akhirnya dia menerima. Ini paling banyak anak yang, soalnya yang meme-meme segala macam itu dikirim juga ke akun anak saya yang ada di Bali. Apa di antara meme apa itu di antaranya? Di antaranya ada yang bilang tidak tersentuh itu, ini koruptor apa, ada yang yang barusan Sebagai viral-viral. negatif lah. Negatif semua. Itu malah di tag ke akun FB, Instagram anak saya. Tapi ya itu kita, yang penting saya bilang kita komunikasi lancar. Dia banyak kali video call, cerita apa. Itu karena hubungan kita dekat, jadi saling menguatkan. Kalau dulu dia kuatkan, sekarang malah saya yang sudah. Yang penting Papa jalani dengan baik, percaya saja bahwa tidak buat itu, begitu. Pak Dir, ini kan kesibukan di PD Pasar juga sangat tinggi, di organisasi lain, di organisasi gereja dan beberapa yang lain. Apa yang dilakukan oleh Pak Dir bisa membagi waktu ini semua antara urusan pekerjaan, organisasi, dan keluarga? Iya. Ini tentunya pertama kita prioritas dulu. Iya. Jadi kalau memang kayak ini, prioritas saya pagi itu urusan kantor. Urusan kantor. Memang kadang-kadang sampai jam 5, jam 6 urusan kantor. Urusan organisasi itu nanti saya jalani setelah urusan kantor selesai. Baru ya sudah, pulang itu di rumah sama keluarga. Tapi hari Sabtu kebanyakan selesai kantor, hari Minggu itu harus dengan keluarga. Kadang-kadang saya jalan bersama istri dan cucu, anak cucu, jalan ke Mantos, ke makan, selesai gereja makan bersama. Di hari Minggu kebanyakan itu. Jadi ya kadang-kadang banyak tidak terlayani undangan sebagai dirut di hari Minggu karena itu. Harus keluarga juga. Saya fokus keluarga. Ada undangan pesta nikah, pesta ini. Kalau hari Minggu kadang-kadang biarlah bunga papan, ucapan biasa. Karena saya mau juga dekat dengan keluarga juga. Apalagi ibu pasti sibuk juga Iya, sebagai anggota dewan. Iya. Jadi begitu. Nah, kesibukan ini tentu juga menguras tenaga ini Pak Dir. Apa yang dilakukan oleh Pak Dir supaya tetap juga selalu sehat? Ya, jadi pertama tentu pola makan ya memang kadang-kadang berlebihan tapi tetap terjaga. Saya kadang-kadang kalau sudah merasa ini bahaya, ini kolesterol, saya sudah pertama nasi dikurangi, nasi putih, tapi perbanyak air putih itu dan minum vitamin, ginseng. Kebetulan ada yang kasih ginseng dari Korea, saya minum. Istri lalu kasih, dia ikut apa itu? Ada satu merek dari Korea, dia ikut
ginseng dia kasih per saset setiap hari minum Terasa memang. terasa fit. Jadi kayak suplemen begitu. Kalau olahraga apa biasanya Olahraga sekarang? itu cuma Tenis meja. tenis meja Oke. gitu. Dan biasa cuma Jalan. kadang-kadang mau ke pasar jalan saja. Oh, dari sini ke Dari Pasar sini ke Bersatu. Bersatu. Iya. Kayak tadi dari Calaca karena macet, saya bilang sopir saya turun di bawah mau jalan saja ke sini. Jadi kunjung kerja sambil olahraga juga Iya, ini cerita. gitu. Dulu keliling-keliling pasar itu lumayan. Begitu. Nah, Pak Dir, tadi ini kan ada beberapa masalah beberapa hari terakhir antara PD Pasar dengan pedagang. Ada tidak saran-saran dari Pak Wali Kota sebagai pemilik ini, Pak? Iya. Jadi pertama tentunya Pak Wali meminta kami mengelola ini harus juga melakukan kalau ada tindakan persuasif. Menjadi penertib harus humanis. Mendengar juga keluhan-keluhan dari pedagang. Pak Wali menyampaikan coba dikaji baik-baik apakah bisa dipertimbangkan kalau ada jumlah pedagang yang katanya lebih, apa bisa masuk ke dalam buat kajian, coba dilihat dulu baik-baik, jangan dulu langsung ambil tindakan. Jadi Pak Wali kebanyakan menyarankan untuk membuat kajian-kajian, tapi Pak Wali fokus kalau terkait kebersihan. Nah itu kalau itu tidak ada kompromi Pak Wali, bersih harus bersih. Begitu. Jadi Karena beliau juga kadang sering turun lapangan iya. langsung ngecek. Jadi kalau beliau turun ke Manado Bay, Daseng apa dia langsung tuh ini bagaimana ini kebersihan ini. Jadi dia fokus di kebersihan. Betul. Jadi itu kalau itu memang tidak ada kompromi langsung malah dimarahi. Tapi kita bersyukur kalau pemimpin masih marah Peduli berarti sekali, masih ya. ada teguran. Betul. Kalau sudah mendiamkan, nah bahaya itu. Begitu. Nah, secara umum ini apa sebenarnya tantangan seorang dirut ngelola pasar ini yang tidak sedikit ini di Manado dan beberapa usaha yang diberikan kepada PD Pasar, Pak? Iya. Menjadi dirut pasar banyak sekali tantangan. Iya. Tantangan pertama image. Image yang terjadi bahwa dirut pasar itu potensi melakukan korupsi besar karena sepanjang periode ini selalu ada yang Masalah. bermasalah hukum. Jadi itu di saat kita duduk maka kita sudah menjadi target juga bahwa ini potensi korupsi. Jadi tantangan paling utama dari diri sendiri. Kita harus tahu tahan diri, baru kita juga harus tahu mana hak dan kewajiban kita. Jangan kita sembarang aja. Karena di sini saya kalau tidak sesuai standar biaya umum saya tidak terima. Yang penting administrasi lengkap apa saya terima. Kalau tidak, tidak. Banyak godaan pasti. Saya banyak godaan. Oh sudah Pak Dirut duduk saja, kita selesaikan itu nanti ada. Banyak sekali godaan-godaan begitu. Tapi ya dari diri kita sendiri. Kalau kita cepat tergoda itu selesai. Begitu juga tantangan yang lain, di mana kita berhadapan dengan semua bermacam-macam karakter. Ada yang mengerti, berpendidikan, tapi ada juga yang tidak berpendidikan, yang tidak mengerti. Jadi banyak dari segala lapisan, dari segala suku bangsa. Salah bergerak bisa dibawa ke isu primordial, bisa ke SARA, malah dibawa-bawa ke warna-warni partai. Oh, karena dia dulu di sini maka dia itu tantangannya. Di mana saya selalu mengumpulkan teman-teman pimpinan, kita harus tahu menempatkan diri kita. Kita di sini sebagai pengelola tidak ada campur tangan dari siapapun. Yang dulu pernah pengurus partai, pernah apa, silakan lepas, kita kerja hanya untuk kepentingan pasar. Saya bilang kita melayani Kota Manado, pasar bagus maka masyarakat Kota Manado
akan merasa menikmati puas, maka kita terpuaskan dengan kerja kita. Banyak yang bilang, Pak boleh pakai politik ini pasar, sekian ratus pedagang, sekian ribu pedagang, suruh orang jadi tim sukses, apa salah itu. Kalau hitung contoh, bersahati 1.300 pedagang. Kalau kita ikut pedagang, kemauan pedagang, murni tanpa memikirkan hal lain, yang penting ikut-ikut mereka ikut kita ada di mana secara politik, kita hanya dapat 1.300 suara. Tapi kalau kita bersihkan pasar, kita tata dengan baik pasar, pengunjung di pasar Bersahati itu ratusan ribu. Setiap hari itu bisa 100.000 berkunjung di pasar. Saya bilang, dari 100.000 saja, ini 50.000 yang senang dengan kita, bisa ikut pilihan politik kita. Malah itu lebih banyak daripada 1.300. Kita bilang, coba, jangan melihat itu secara politik. Kalau kita buat semua bagus, maka masyarakat pengunjung pasar akan lihat kita itu ada di mana, kita bergerak kemana, mereka ikut mereka bagus kalau atur-atur, mereka bagus kalau tata pasar. Itu, jadi saya bilang salah mengarah-arahkan pegawai, mengarah-arahkan pedagang, jangan sekali-sekali. Lebih baik kita berbuat saja biar masyarakat menilai, dan kita berdoa masyarakat ikuti, merasakan manfaatnya. Iya. Kita di mana, begitu. Pak Luki, ke depan misalnya tidak lagi menjabat di Rut PD Pasar, apa yang rencana Pak Luki ke depan? Ada usaha atau apa rencana ke depan? Tentunya pertama kita berupaya bekerja sesuai dengan masa jabatan. Kebetulan kita bersyukur kepada Tuhan, jabatan saya sebagai Dirut baru diperpanjang. Baru diperpanjang masa jabatan sampai tahun 2031. Ke depan kalau tidak kami masih berharap dipercayakan entah jadi Dewan Pengawas atau apa. Karena kalau di saat tahun 2031 kalau bicara politik tidak ada momentum politik saat itu. Pemilu 2029-2030 sudah lewat. Jadi kata biar di sini kami mencoba mengabdi, tapi mengabdi lewat BUMD kalau masih dipercayakan. Kalau sudah tidak dipercayakan, ya kami kembali mengabdi di rakyat. Kami akan lihat apakah kami sebagai aktivis independen yang bisa membantu dengan pengalaman di KPU, pengalaman di pasar, kita kan boleh juga menjadi mengabdi di tempat lain, melihat kepemiluan, melihat kondisi pasar, menjadi pemerhati lah, begitu. Siapa tahu ada yang panggil jadi konsultan ya, kita juga bersyukur. Karena kalau hitung-hitung kan usia sekarang 54, tambah 5 tahun 59, kalau 59, 60 ya lihat 1-2 tahun percayakan jadi Dewan Pengawas atau direksi lagi 64. Kalau sudah begitu, nikmati sebagai pemerhati saja, nikmati masa tua. Gitu. Santai, jalani saja apa yang kita mengabdi di gereja, mengabdi di masyarakat, menikmati masa tua. Gitu. Terima kasih Pak Dir sudah berbagi cerita tentang perjalanan karirnya. Kami mendoakan Pak Dir selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan serta selalu dilancarkan usahanya. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah atau Perumda Pasar Manado, Bapak Luki Senduk Esket. Semoga memberikan banyak pencerahan untuk kita semua. Salam Tribun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.